Oke, hari ini kita akan belajar alat baru, Fuse. Kalau sebelumnya kita belajar SPSS itu sampai eh, 3 kali ya, kalau nggak salah sampai 3 kali pertemuan khusus membahas SPSS. Fuse ini insya Allah hanya 1 kali pertemuan di hari ini aja. Nah, Fuse ini memang sebenarnya mirip ya dengan SPSS karena juga basisnya dia juga dari IBM ya. Tapi memang Fuse ini banyak digunakan oleh anak-anak keuangan atau anak-anak yang em, meneliti ataupun mengolah menggunakan data time series. Nah, saya share screen sebentar. Oke, ini share screen saya udah kelihatan ya. Nah, oke, kita mulai perkuliahan hari ini ya. Kita belajar tentang Fuse. Bagi teman-teman yang, oh ya Bu, datanya udah dibagikan ya Bu ya? Sudah, silakan Ya, teman-teman di-download dulu dari WA. nah boleh datanya dipersiapkan terlebih dahulu. Kalau sudah mendownload Fuse juga, misal ingin langsung latihan juga, maaf, juga boleh. Jadi langsung belajar, langsung, maaf, langsung belajar dan juga ngerjain tugas kalian ya, karena eh, modelnya masih sama. Kita ada tugas juga nanti di akhir kuliah, tugasnya juga menggunakan Fuse, jadi teman-teman bisa sekalian ngerjain tugas sekarang juga boleh ya. Eh, Fuse ini kita ingat-ingat dulu ya, sambil nunggu teman-teman buka Fuse-nya kalau yang sudah bagi yang sudah download dan juga buka datanya. Nah, oke. Kita mengingat-ingat terlebih dahulu ya. Data itu jenisnya ada berapa? Ada 3 ya. Jenis data itu ada 3. Data time series, data cross section, dan data panel. Nah, Fuse ini sebenarnya bisa mengolah ketiga jenis data ini. Tapi biasanya memang lebih sering digunakan untuk mengolah data time series. Kalau SPSS gimana, Bu? Kalau SPSS setahu saya juga bisa mengolah data time series maupun juga mengolah data cross section. Itu juga bisa. Nah, dalam Fuse nih, kita hari ini akan mengolah analisis regresi menggunakan Fuse. Nah, kalau menggunakan Fuse, data kita pasti berupa data sekunder ya. Data kalau jenis jadi gini, eh, jenis data menurut apa ya istilahnya sumbernya ya, itu ada 2, data primer dan data sekunder. Tapi kalau menurut sifatnya, jenis data itu ada 3, cross section, time series, dan data panel. Nah, kalau menurut sumbernya itu ada 2, data sekunder dan data primer. Nah, Fuse ini menggunakan data sekunder, ya kan? Data yang memang sudah kita peroleh dengan apa adanya. Begitu. Kalau data primer itu kan didapatkan biasanya dari kuesioner yang kita masih harus mengestimasi atau masih harus mengolahnya untuk kita ketahui kelayakan dan kehandalan datanya menggunakan uji kelayakan instrumen, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas yang kita pelajari pekan-pekan sebelumnya. Nah, kalau Fuse ini menggunakan data sekunder yang sudah apa adanya kita terima ya. Biasanya memang kalau data keuangan itu bisa berupa bisa berasal dari annual report atau laporan tahunan perusahaan. Laporan tahunan perusahaan ini biasanya kalau untuk kepentingan penelitian tidak bisa hanya 1 tahun saja. Seenggaknya pasti ada 5 tahun, ada 4 tahun, 3 tahun, 6 tahun, dan seterusnya.
Kalaupun misalkan mengambil datanya dalam jangka waktu 1 tahun aja, itu pasti pun akan dipecah menjadi kuartalan, triwulan, seperti itu ya. Kalau teman-teman belajar saham ya, atau mungkin juga sebagai investor ya, maksudnya punya saham gitu, itu kan pasti kita ada Q1, Q2, Q3 gitu ya. Nah, pembagian Q1, Q2, Q3 itu dinamakan runtut waktu. Nah, time series itu di situ. Pada titik tekannya ada kata runtut waktu ya. Nah, oleh karena itu, karena kita menerima data apa adanya ya, kita istilahnya tidak berhak untuk menilai data tersebut, maka dalam pengujian data sekunder itu tidak ada uji kelayakan instrumen ya. Oleh karena itu ini disilang nih uji kelayakan instrumen. Tahapannya langsung dari uji statistik deskriptif ke analisis regresi baru uji asumsi klasik. Sebenarnya secara logika ya, secara logika itu memang kita lihat dulu persebaran datanya seperti apa, itu pada uji asumsi klasik baru diregresi. Tapi langkah-langkahnya ya, langkah teknisnya pada EFUS itu baru bisa dilakukan uji asumsi klasik kalau regresinya itu sudah keluar. Nah, sama dengan analisis regresi pada SPSS ya. Jadi data hasil datanya itu juga harus blue. Jadi harus unbiased estimator ya, based linear and unbiased estimator. Oke, kita masuk ke pengenalan alatnya dulu ya. Nah, EFUS ini karena basisnya sama ya dengan SPSS, dengan menggunakan IBM, dia juga format data mentahnya itu berupa Excel. Jadi kalau teman-teman penelitian terkait data time series ya, atau data keuangan, itu jangan lupa datanya diubah terlebih dahulu ke dalam Excel. Jadi kan kalau laporan keuangan mungkin ya beberapa perusahaan itu mempublishnya kan dalam bentuk PDF ya. Nah, itu dia nggak bisa ya, harus di Excel-kan terlebih dahulu ya. Ya otomatis teman-teman harus ngetik ulang lah, istilahnya begitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi di EFUS ini dia bisa mengolah data cross-section, time series, dan juga data panel. Kemudian lembar kerja dalam EFUS itu disebutnya dengan work file ya. Dan nanti kita akan mengolah datanya pada work file. Oke. Nah, statistik deskriptif konsepnya kurang lebih masih sama dengan SPSS ya. Kita melihat nilai mean, nilai median, standar deviasi, varian, maksimum, minimum. Cuman di sini ada nilai GB, Jaquera-Bera. Ini digunakan untuk uji normalitasnya. Begitu. Kemudian uji koefisien determinasi juga sama. Cuman ada beberapa ahli yang dia menggunakan adjusted R-square, ada beberapa ahli juga yang dia menggunakan R-square-nya. Kalau adjusted itu sudah apa ya istilahnya? Sudah dibakukan, sudah difixkan gitu ya. Jadi nilainya memang sudah dalam nilai penyesuaian, jadi biasanya dia pakai adjusted. Tapi ada juga beberapa ahli yang menggunakan R square. R square itu R kuadratnya. Hanya melihat R kuadratnya, bukan melihat adjusted R kuadratnya. Kalau bukunya Pak Ghazali, beliau berpendapat lebih baik melihat adjusted R square. Tapi pada prakteknya, pada contohnya, beliau melihatnya nilai R square-nya atau R kuadratnya. Itu juga sedikit membingungkan ya. Mungkin terkait interpretasinya melihat adjusted R square atau R square, adjusted R kuadrat atau R kuadrat saja, itu bisa nanti dikonfirmasikan kepada dosen pembimbing ya. Nah, kemudian sama, semakin mendekati satu berarti semakin mampu menjelaskan model yang kita bangun. Oke. Sama juga ada uji F atau uji simultan, jadi variabel independen bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Kita melihat nilai F statistik dan nilai probabilitasnya. Yang menentukan ya, yang menentukan berpengaruh secara simultan atau enggak itu nilai probabilitasnya. Kalau nilai F statistik itu hanya besaran.
ya. Harus berapa? Berarti kurang dari 0,05. Uji T sama, uji T ini uji parsial per masing-masing variabel independen, bagaimana pengaruhnya ke variabel dependen. Persamaannya juga masih sama dengan analisis regresi dengan dengan SPSS ya. Ada konstanta, menentukan arah juga plus minusnya itu tergantung nanti hasilnya positif atau hasilnya negatif, itu yang akan menentukan simbolnya. Masih sama konsepnya, tidak dihitung ya. Ini tidak dihitung, ini hanya persamaan. Jadi hanya dinyatakan dalam matematis. Begitu. Interpretasi modelnya juga sama ya. Setiap satu kenaikan dari X1 itu berarti menaikkan Y. Itu kalau positif ya. Tapi kalau negatif ya berarti ketika beta 2 X2-nya naik, Y-nya akan turun. Itu ketika berlawanan arah atau tandanya negatif dan seterusnya. Ini jumlah beta 1 X1 sampai beta 3 X3 itu dan seterusnya itu tergantung dengan jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasiknya, kalau kemarin kita hanya ada 3, uji asumsi klasik pada data time series itu ada 4. Ada ketambahan autokorelasi. Oke. Sebentar, saya buka dulu catatannya. Nah, autokorelasi ini nanti akan kita gunakan dengan melihat tabel Darwin Watson. Jadi memang ini harus mendownload ya nanti teman-teman variabel Darwin Watson. Atau kalau misalkan punya bukunya Pak Ghazali ya kita bisa juga lihat indikatornya di situ. Nanti saya kasih contoh ya cara melihat tabelnya gimana nanti ya. Nah, oke sebaiknya kita langsung ke praktek aja ya, karena kalau kita lihat pengertiannya per masing-masing uji, itu susah untuk kita bayangkan ya. Oke, kita langsung ke ujinya, kita buka eFuse-nya. Nah, di sini ada 3 menu ya teman-teman. Tapi saya nggak akan masuk atau nggak akan menambahkan data menggunakan fitur ini, nggak ya. Ada create a new work file, ini berarti bikin baru. Kalau open an existing, berarti kita sebelumnya sudah pernah bikin dan kita akan buka lagi. Kalau open as foreign file, ini dari file yang lain. Nah, kita menggunakan open a foreign file ini ya. Tapi bisa juga kita seperti ini aja. Ini jadi di close aja. Oh ya, preface-nya seperti ini ya, tampilan mukanya. Tampilan muka eFuse-nya. Kita buka file, ini kita mau menambahkan atau mengimpor data ke dalam eFuse. Tapi syaratnya itu tadi ya, kita harus filenya harus Excel. Oh ya, sebentar. Sebelum jauh ke sini kita buka dulu data Excel-nya. Nah, kita buka dulu data Excel-nya untuk kita memahami ya data time series karakteristiknya seperti apa. Ini sebenarnya adalah data emiten ya, ada data beberapa emiten, tapi nama-nama emitennya sudah dihapus. Jadi kalau data time series itu ada data waktu seperti ini. Ini data emiten per 5 tahunan. Jadi runtut waktu ya, time series runtut waktu. Runtut dari waktu tahun 2001 hingga tahun 2005. Jadi seperti ini. Nah, untuk pengolahannya ya, untuk pengolahan data eFuse, data tahun bisa kita hapuskan saja karena yang akan diolah, yang akan kita masukkan nanti adalah nilai Z-score, X-score, Y-score, dan harga saham. Oke ya. Oh ya, di eFuse itu dia nggak membaca spasi, jadi ini spasinya saya hilangkan aja. Ini data tahun, bisa saya hapus aja ya, karena yang akan diolah hanya Z-score, X-score, Y-score, dan harga saham. Ini saya hapus. Oke, kita close. Ya, kita simpan dulu. Nah, kita balik ke eFuse, kita open ya. File, ini cara kita mengimpor data. Silahkan kalau mau ditulis atau difoto ya. Open. Foreign data as work file.
Foreign data, jadi data dari luar ya. Jadi kita nggak membuat data, nggak mengetik data sendiri di apa namanya di Fuse. Jadi kita mengimpor data saja. Jadi tidak perlu mengetik data. Ini foreign data as work file ya. Jadi file open foreign data as work file. Ini kita mengimpor data. Kemudian kita pilih apa namanya foldernya, kita disimpan di sini. Harus dalam bentuk Excel ya. Open. Oke. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Tinggal next. Next. Bisa Next. diikuti teman-teman, sudah masuknya sama, jangan sampai Finish. nanti ada yang tertinggal. Sama, sudah Yes. teman-teman? Coba ada yang ikut ngikutin juga dengan aplikasinya. Kalau ada yang butuh diulang, feel free ya. Kalau bagi teman-teman yang ngikutin untuk tutorial aplikasinya, udah sampai ke tahap yang seperti ini, yang seperti saya share screen ini. Jadi Gimana datanya yang ini lain? terekam di sini ya. G-score-nya, harga sahamnya, X-score, dan Z-score. Konstanta dan residual itu pasti akan mengikuti ya. Oke ya, sejauh ini ya. Jadi itu tadi cara mengimpor data, yaitu file, open, foreign data as work file. Tahapannya itu. Setelah foreign data baru di next 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 sampai finish, kemudian muncul dialog pertanyaan yes or no, kalian klik yes ya. File open foreign data, oke. Nah, pertama kita melakukan statistik deskriptif terlebih dahulu. Nah, tahapan statistik deskriptifnya, kalau di Fuse ini kita ngekliknya lebih banyak sebenarnya ya. Kalau di SPSS satu kali klik, satu kali olah, centangnya yang dibanyakin. Kalau ini kita akan per one by one ya, one by one uji, satu per satu uji kita kliknya sesuai ujinya gitu. Kalau SPSS kemarin memang satu kali running, satu kali ngolah. Nah, kita statistik deskriptif dulu. Ini saya menggunakan FU seri 10 ya. Ada banyak macam, ada yang bisa langsung kelihatan statistik deskriptifnya, ada yang enggak. Kalau seri 10, kita harus seperti ini dulu. Quick, grup statistik, baru akan kelihatan deskriptif statistiknya. Kalau di seri, saya lupa seri berapa ya, itu ada langsung setelah quick, itu langsung ada deskriptif stat. Berarti kita klik di deskriptif stat. Tapi kalau seri 10, ini seri terbarunya kalau nggak salah seri 13, saya masih menggunakan seri 10. Jadi tahapannya seperti ini ya. Pasti itu di menu quick ya. Quick, grup statistik, deskriptif statistik, kemudian common sample. Nah, oh ya, sorry. Sebelumnya kita blok dulu ya. Sorry, saya lupa. Variabelnya ini kita blok dulu. G-score, cara ngebloknya adalah tangan kiri kita pencet kontrol ya. Pencet kontrol terus. Kemudian eh, tangan kanan, jari kanan kursornya diklik ke variabel-variabelnya ya. Cek G-score, harga saham, X-score, dan Z-score. Oke, ya, pakai kontrol. Nah, konstanta dan residual itu tidak perlu. Kemudian baru kita statistik deskriptif kan. Quick, grup statistik, deskriptif statistik, common sample. Kalau mau difoto atau ditulis silahkan. Tahapannya seperti ini. Ya, ini tahapan untuk statistik deskriptif. Quick, grup statistik, deskriptif statistik, baru common sample. Itu untuk FU seri 10 ya. Yang seriesnya sama seperti saya, tahapannya begini, seperti ini. Tapi kalau
yang Fuse saya kurang tahu ya pastinya. Fuse belum seri 6 atau sudah seri 10 yang setelah quick itu langsung muncul descriptive stat. Oke. Berarti kalau quick langsung ada descriptive stat, klik aja di situ. Menggunakan common sample. Kita klik ini list of seriesnya di sini ada ya. Jadi kita akan apa namanya? Menstatistik deskriptifkan G-score, harga saham, X-score, dan Z-score. Ya, tinggal kita oke. Kalau sudah benar seperti ini, kita oke. Nah, ini muncul. Nah, hasilnya adalah di tabel-tabel kecil seperti ini, teman-teman. G-score, harga saham, X-score, Z-score. Ini, nah, ada juga muncul GB. Jaguera Bera ini untuk melihat uji normalitas. Nah, hasilnya ini akan hilang kalau misal kita tidak freeze atau tidak segera sebelum di copy itu di freeze dulu ya. Nah, ini kita freeze gini biar nggak hilang. Karena ini kalau kita lanjut ngolah ya, ini akan hilang ini. Grup ini akan hilang. Kita lanjut olah untuk analisis berikutnya ini akan hilang. Jadi jangan lupa untuk di freeze. Oke, setelah kita freeze, kita copy aja ya. Kita copy, kita pindahkan ke apa namanya Word untuk statistik deskriptifnya. Jadi jangan lupa untuk di freeze. Oke, karena kan ini pasti akan masuk ke dalam pelaporan ya, tentunya. Nah, copy as text, formatnya teks, berarti formatnya bisa untuk dialihkan ke Word. Oke, oke, kita oke kan. Ya, kita buka Word. Jadi memang harus double biar hasil data yang habis kita olah itu nggak hilang. Karena kalau hilang kita pasti juga akan kebingungan dan lupa ya. Ini hasil uji statistik deskriptif. Nah, ini akan muncul seperti ini. Hasilnya ya untuk min rata-rata pada G-score berapa, harga saham berapa ya. Sampelnya ada 90 data, 95 data. Jadi meskipun per rentang 5 tahunan itu in total ya. Ada misalkan 95 bagi 5 ada berapa emiten itu tadi saya lupa. Total ada 95 sampel. Berarti ada 95 baris ya. Oke, kita lanjut ke Fuse-nya. Ini udah kita freeze. Kalau udah di freeze gini udah aman ya. Ini nggak akan hilang. Dibekukan istilahnya. Freeze itu dibekukan. Kita lanjut ke pengolahan analisis regresinya. Analisis regresi quick, kemudian estimate. Oh ya, ini di sini ya. Kan tadi kita muncul, kan ini yang kita freeze ya. Hasil uji statistik deskriptif yang kita freeze, ini adalah hasil pengolahannya ya. Kita mau mengestimate, mau mengolah regresinya. Kita kliknya yang di sini, yang di Word file ini ya. Word file ini kita nampakkan lagi. Kita klik quick. Jadi gini, saya ngeklik quick ya kan. Tapi dari dari tiga tabel tuh 1, 2, 3, mana yang saya aktif gunakan itu yang harus diklik. Berarti work file kan. Ini kita klik di sini, baru kita klik quick. Oke, estimate equation. Nah, ini kalau teman-teman pernah dengar atau pernah kenal dengan Stata atau R ya, itu kan menggunakan coding ya untuk pengolahan datanya. Ini mirip-mirip ya, cuman kalau R ataupun Stata itu kita harus kayak hafal atau mungkin kita harus ada buku petunjuknya. Tapi kalau di sini kita hanya memanggil ya istilahnya ya, memanggil data yang sudah ada di sini. Oke, penulisannya seperti ini. Klik terlebih dahulu variabel dependennya. Variabel dependennya di sini adalah harga saham. Nah, ini akan auto detect teman-teman. Jadi akan langsung otomatis terdeteksi. Jadi kita nggak perlu kita nggak perlu ketik sampai total, kita cukup auto deteksi aja.
Dan kita klik seperti ini. Nah, penulisan, kenapa auto detect? Karena penting untuk penulisan karakternya itu sama persis. Kalau misalkan nggak sama persis ya, misal M-nya harga saham, M-nya huruf besar, itu nggak akan terbaca. Maka dari itu gunakan fitur auto detect itu tadi ya. Kalau misalkan auto terdeteksi ya, tinggal klik aja, nggak usah diselesaikan ngetik gitu. Nah, setelah variabel dependent itu dipisahkan dengan konstanta C. C pun ini juga auto detect. Klik. Nah, dipisahkan dengan C atau konstanta, ya. Ini lihat di sini, ya kan? Ini kan dependent C, konstanta. Kemudian spasi independen satu, misalnya independennya X score ya, yang pertama. Nah, ini kan langsung muncul. Klik. Nah, kalau klik sekali belum bisa, klik 2 kali. Ini kebetulan memang laptop saya nggak terlalu sensitif ya, jadi ngekliknya tuh harus harus agak kenceng. Kadang juga harus 2 kali. X score, kemudian Z score, spasi Z, klik seperti ini. Nah, C, X score, Z score, dan G score. Jadi ada 3 variabel independen. Nah, seperti ini. Silahkan. Jadi tadi langkahnya adalah quick. Oh, sorry, nggak bisa kalau ini belum di oke ya. Quick, kemudian estimation equation. Kemudian diketikkan seperti ini. Harga saham, konstanta, kemudian X, kemudian, sorry, X score, Z score, G score. Variabel dependent, konstanta, variabel independen, variabel independen, dan seterusnya. Jadi variabel independennya sejumlah berapa itu dituliskan. Baru kemudian metodenya adalah least square ya. Jumlah sampelnya tadi adalah 1 hingga 95. Oke. Oke. Nah, muncullah hasilnya. Di sini udah nampak hasilnya. Oke. Jangan lupa untuk dibekukan atau di freeze. Begini. Ini sudah kita bekukan. Nah, yang sudah kita bekukan ini kita copy dulu ke Word. Ya, jadi biar nggak hilang. Copy. Formatnya teks. Seperti yang ditampilkan as display. Oke. Hasil uji analisis regresi. Seperti ini. Sampai di sini ada yang ketinggalan atau bingung? Jadi kita sudah melakukan 2 uji, statistik deskriptif dan analisis regresi. Silakan, ada yang ingin ditanyakan atau mungkin diulang? Sebelum kita melakukan uji asumsi klasik. Belum ada, Bu. Gimana? Belum ada. Lanjut ya. Oke. Nah, sedikit pembahasan untuk ini analisis regresi. Analisis regresinya biasa kita melihat ini tadi ya yang saya bilang tadi. Ada yang melihat R square, ada yang melihat adjusted R square. Nah, R square-nya untuk pengolah data ini kita sepakati saja ya kita melihat R square gitu. Karena pada banyak contoh itu menggunakan R square. Nah, kita lihat R square-nya. Nilai R square-nya adalah 0,368 atau 0,37 ya. Berarti 37% model dapat menjelaskan ya variabel dependennya. Dan sisanya, berarti kalau 100% dikurangi 37% itu berapa? 63 ya. Jadi 63% yang lain itu dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan pada model. Oke, itu pembacaannya. Ini R square ya yang dilihat. Itu untuk uji koefisien determinasi. Kita lihat R square-nya. Sekarang uji F-nya atau uji simultannya.
Kita lihat dua ya tadi, nilai F statistik sebagai besaran nilainya dan probabilitasnya. Kita buka dulu PPT-nya ya, kita nggak lupa. Nah, uji F itu nilai probabilitasnya harus kurang dari 0,05. Di sini tertera uji F ya, hasil uji F probabilitasnya 0,00000 dan seterusnya. Berarti itu kan diterima ya, hipotesisnya diterima ya. Oh ya, saya lupa. Ini masih berlaku konsep hipotesis H0 dan HA. H0 itu berarti ditolak, hipotesis ditolak. Kalau HA atau hipotesis alternatif berarti diterima. Kalau probabilitasnya kurang dari 0,05 ya, dengan besaran F statistiknya 17,67%, berarti ini HA-nya diterima, atau artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Oke? Karena nilai probabilitasnya terpenuhi, harus di bawah 0,05. 0,005. Misal, kalau nilai ini misal ya, probabilitasnya tuh 0,5, berarti artinya apa? Ada yang mau jawab? Maka HA-nya ditolak. Betul, HA-nya ditolak. Atau variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen. Ya, oke. Kemudian untuk T ya, hasil uji T atau parsialnya. Parsial berarti per masing-masing variabel independen. Kita lihat di sini, di nilai koefisien. Ini ada nilai konstanta, ini ada nilai X-score, Z-score, dan K-score. Kita coba masukkan ke persamaan ini ya. Coba saya copy dulu, bisa nggak ini? Saya copy dulu nih. Ini saya copy dulu, ini persamaannya ya, biar nggak ngetik lagi. Nah, kita ketikkan persamaannya. Y itu berarti kan dia uji dependennya ya. Dependennya di sini nggak dituliskan berarti. Jadi cuma seperti ini. Y sama dengan alfa. Di sini kan ada alfa. Terlalu kecil nggak ya? Nah, kegedean kalau segini ya. Ini kan ada alfanya ya. Alfa ini berarti konstanta. Berarti 2,62. Ini seperti ini. Nah, X-score nilainya positif. Berarti tandanya adalah positif. Arah hubungannya positif. Kita tuliskan. Oke. X1. Jangan lupa ditulis X1. Jadi ini adalah nilai beta. Nilai beta 1 berarti nilai X-score 59,70. Sekian. Nah, kemudian Z-score nilainya juga positif. Seperti ini. Kita copy. Oke. Nilai Z-score adalah 112,48 sekian. Kemudian untuk variabel independen ketiga, G-score bernilai negatif. Berarti di sini tandanya akan mengikuti negatif. Gitu. Jadi penulisannya seperti ini. Penulisan persamaannya. Oke. Interpretasinya seperti apa? Kita baca di sini. X1, X2-nya ketinggalan, Bu, tadi. Oh iya. Terima kasih, Bu. Ini jangan lupa dituliskan X2 dan X3-nya ditulis juga. Oke. Kalau di ini, di apa namanya, di Word, ini kita bisa pakai di bawah ya, X1, X2-nya. Tapi kalau di PPT nggak bisa. Oke. Seperti ini ya, persamaannya. Persamaan untuk analisis kita.
Seperti ini, konstantanya ditulis. Kalau misalkan koefisiennya di sini positif, berarti di sini juga positif. Kalau koefisiennya bernilai negatif, berarti di sini negatif. Makanya di sini rumusnya ditulisnya positif dan negatif. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Lanjut ya. Sekarang kita ke uji analisis, uji asumsi klasiknya. Hasil uji asumsi klasik. Ini yang agak apa ya? Agak banyak ya. Hasil uji asumsi klasik. Ini tadi udah kita freeze ya. Oke, sekarang kita ke uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik sama, kita melihat multikol, melihat heteros, melihat normalitas, tapi kita ketambahan melihat autokorelasinya. Untuk multikol, hasil yang kita harapkan itu tidak terjadi multikolinearitas. Kalau untuk heteroskedastisitas, hasil uji yang kita harapkan itu juga tidak terjadi heteros. Atau data berarti homoskedastisitas ya. Berarti datanya homogeni, bukan heterogeni. Oke. Kemudian untuk normalitas harapannya ya, yang baiknya itu adalah data terdistribusi normal. Dan untuk autokorelasi kita akan melihat apakah ada autokorelasi atau enggak. Itu kita mengacu pada tabel Darwin-Watson. Sebenarnya kalau untuk uji autokorelasi ini ada banyak ya. Ada Lagrange test, tapi kita menggunakan Darwin-Watson dulu, itu yang paling simpel dulu. Oke, sebelum kita menggunakan Lagrange test. Tapi kita nggak belajar Lagrange test ya hari ini. Kita cukup belajar membaca tabel Darwin-Watson-nya saja. Oke. Kita mulai uji asumsi klasiknya. Uji asumsi klasik di sini, jadi kan ini ke freeze ya. Kalau ke freeze berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita klik view, cuma ada tabel dan label. Nah, kita kliknya adalah yang di sini, yang output atau keluaran dari analisis regresi. Kita kliknya di sini. Kita klik view. Oke, ini uji multikol dulu ya. Uji multikol. Kemudian koefisien diagnostik. Kemudian VIF atau Variance Inflation Factor. Jadi kita menggunakan nilai VIF. Kaidahnya masih sama dengan SPSS, yaitu nilai VIF itu harus kurang dari 10. Oke, ini tahapannya. Jadi, klik pada output atau keluaran hasil analisis regresi, kemudian view, ya, klik view, koefisien diagnostik, kemudian variance inflation factor. Sampai situ. Ini untuk uji multikol. Bisa ditulis ataupun juga difoto, silahkan tahapan untuk uji multikolnya. Kaidahnya masih sama, nilai VIF atau nilai variation inflation factor harus kurang dari 10. Kita klik ya. Nah, ini. Kita melihat center VIF. Oke. Center VIF di sini karena konstanta ya not available NA ya. Jadi nggak ditampilkan. Kalau X-score-nya ini 1,4 berarti memenuhi kaidah nilai VIF yang harus di bawah 10. Z-score-nya 1,7 juga memenuhi kaidah VIF, nilai VIF. G-score juga memenuhi kaidah nilai VIF. Oke. Setelah demikian, jangan lupa untuk freeze. Di freeze. Agar hasilnya nggak hilang. Jadi nanti kalau teman-teman lanjut ke uji-uji berikutnya, ini tersimpan. Atau ya memang harus segera di copy aja ya. Jadi kalau ngerjain itu sambil kita copy ke Word-nya. Ini kita copy, formatnya
teks, copy numbernya seperti yang ditampilkan as display. Oke, kita copy. Uji asumsi klasik yang pertama, ini adalah uji multi-call. Seperti ini. Ini bawah aja deh. Nah, ini yang dilihat ya. Ini saya blok. Ini yang kita analisis yang kita tentukan. Kemudian uji apa lagi setelah ini? Uji normalitas. Uji normalitas tadi sebenarnya saya bilang kita bisa melihat nilai GB, Jqueryabera, tapi kita juga bisa mengkliknya, jadi menganalisisnya. Tapi kita akan coba untuk klik ya. Oh ya, freeze itu simbolnya seperti ini ya, hijau. Ini artinya ini adalah tabel yang di freeze. Ini adalah work file yang baru kita import tadi ya. Data yang kita import itu akan masuk ke work file. Kalau yang hijau seperti ini adalah yang freeze, kita bekukan. Kalau yang seperti ini, equation ya, tandanya seperti ini adalah hasil dari yang kita olah. Jadi jangan sampai salah atau apa ya istilahnya keliru gitu salah kita nggak kliknya di sini kok nggak muncul bu cuma tampil sama label iya karena itu di output yang kita freeze yang sudah kita bekukan jadi udah nggak bisa diapa-apain ya ini tadi dilihat dari nilai center VIF sekarang kita lanjut ke uji normalitas view kemudian residual diagnostik histogram normality test silahkan kalau yang mau ditulis ataupun di foto ya silahkan. Oke, kita lanjut. Kita klik ya. Nah, di sini ada nilai GB dan nilai probability. Grafiknya seperti ini. Oh ya, setelah ini jangan lupa untuk di freeze. Betul, hasilnya jangan lupa untuk di freeze. Kalau hasilnya grafik ya freeze-nya akan berbentuk grafik seperti ini ya. Yang penting warnanya hijau itu mesti di freeze. Ini bisa kita copy. Bisa nggak ya di copy sebentar? Copy to clipboard coba ya. Ini saya juga masih nyoba nih, bisa nggak di copy? Oh bisa. Jadi ngopinya kalau gambar nggak ada yang di blok atau apapun langsung klik kanan, copy to clipboard aja. Karena ini mungkin tabel ya. Sorry, grafik. Nah, ini kita lihat nilai GB-nya. Kalau kemarin kita lebih fokus untuk melihat bentuk grafiknya ada kemencengan atau enggak, tapi di Fuse ini kita lebih apa ya istilahnya lebih matematis ya. Kita melihat nilai GB-nya dan nilai probability-nya. Coba kita lihat interpretasi untuk uji normalitas. Hmm. Nah, ini ya, jika probability kurang dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Jadi nilai GB itu adalah nilai besaran. Oke, untuk justifikasinya, untuk menyatakan terdistribusi normal atau nggak normal, melihat nilai probability pada GB, Jari-Kuebera. Nah, nilainya 0,00000017 berarti eh, apa namanya memenuhi ya, memenuhi eh, kaidah normalitas berarti data terdistribusi normal karena nilai probability-nya itu kurang dari 0,05. Karena di sini nilai probability-nya 0,000017. Oke. Coba kita bandingkan dengan nilai GB yang di atas. Ada nggak di sini? Oh sorry, oh Darwin Watson ya, sorry. Yang
tercantum di dalam di dalam analisis regresi ternyata nilai Darwin-Watson ya, bukan nilai GB-nya. Jadi kalau untuk uji normalitas, sorry ini ketik dulu ya. Kita lihat nilai Jarque-Bera dan probability-nya. Ya, seperti ini. Kalau bentuk grafiknya bisa jadi memang agak terjadi kemencengan ya. Tapi untuk pastinya lihat nilai probability-nya untuk menyatakan data terdistribusi normal atau tidak normal. Oke. Ya. Kemudian ini yang ketiga, uji heterosnya. Kita akan melihat uji heterosnya. Balik lagi ke Evius-nya. Ini sudah kita freeze. Uji heteros. Uji heteros, klik view. Residual diagnostik, heteroskedasticity test. Silahkan kalau ada yang mau ditulis. Atau mau difoto dulu. Jadi konsepnya hasil output itu lanjut kita gunakan untuk tes selanjutnya gitu ya. Jadi ngekliknya tuh di situ. Jangan sampai salah klik di yang kita freeze. Oke. View residual diagnostic heteroskedasticity test. Kita klik. Nah, di sini ada banyak tipe tes ya. Ada Glaser, ada Arch White Custom Test Glaser. Nah, kita menggunakan salah dua dari tes tipe yang ada di sini. Kita menggunakan Glaser atau kita menggunakan White. Oke. Nah, coba kita menggunakan Glaser dulu ya. Jadi ada dua yang biasa digunakan. Ada Glaser dan White. Kalau yang lainnya mungkin itu untuk jenis data yang lain ya. Tapi untuk data kita yang seperti ini, kita menggunakan Glaser atau White. Kita coba pakai Glaser dulu. Kemudian, oke. Muncul seperti ini ya. Kita freeze, jangan lupa. Ini kita rapikan dulu ya. Nah, kita copy dulu ini untuk heterosnya. Ini heteroskedasticity menggunakan Glaser. Kita copy dulu. Loh, kok hilang? Bentar-bentar. Kita freeze. Kita copy dulu ini hasil heteroskedasticity testnya. Kok hilang terus? Sebentar. Oke, kita copy. Formatnya teks, copy numbernya seperti yang ditampilkan as display. Ini A dengan uji Glaser. Hasilnya seperti ini. Biar nggak kepecah. Oke, kita lihat dulu ininya, apa interpretasinya ya. Interpretasi untuk uji heteros. Nah, kita melihat nilai ops R square dan probability chi square-nya. Nah, jika nilai probability chi square,
chi-square atau chi-square sama aja ya, itu kurang dari 0,05, maka tidak terjadi heteros. Kita coba cek dulu, apakah terjadi heteros atau enggak. Dilihat dari mana? Dari sini, probability chi-square. Chi-square, ini urutnya ini ya. Nah, urutnya ini. Ops R square, itu hanya menunjukkan besarannya. Justifikasinya kita melihat probability chi-square-nya adalah 0,000. Kita lihat interpretasinya, probability chi-square harus lebih besar. Nah, ini namanya kita ada masalah ya. Harus lebih besar dari 0,05. Berarti ini terjadi heteros. Jadi datanya terjadi heteros. Untuk caranya gimana menghilangkan heteros, ini kita ini agak lama ya. Tapi saya belum bisa menjelaskannya di kelas ini karena memang ini banyak hal yang harus dilakukan dan harus ditelaah sesuai buku. Nanti kalau misalkan nanti teman-teman mengerjakan tugas, tidak apa-apa, dilaporkan saja memang terjadi heteros. Yang kita harapkan itu adalah tidak terjadi heteros atau datanya homogeni, homoskedastisitas ya, terjadi homoskedastisitas. Karena probabilitasnya 0,0000, harusnya adalah lebih besar ya dari 0,05. Begitu. Ini nilai probability chi-square itu harus lebih besar dari 0,05. Itu baru tidak terjadi heteros. Oke, kita lanjut ke uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini dia menggunakan tabel Darwin-Watson. Kita sebenarnya sudah tidak perlu melakukan klik ya, karena Darwin-Watsonnya di sini sudah termuat pada output hasil uji analisis regresi. Sebentar. Ini tadi hasil statistik deskriptif. Nah, di sini ada nilai Darwin-Watson. Oke. Nah, ini harus kita bandingkan dengan tabel DW atau tabel Darwin-Watson. Nah, tadi saya sudah sempat searching ya. Ini tabel DW atau tabel Darwin-Watson dengan tingkat kepercayaan itu 5%. Ini teman-teman bisa dengan mudah mencari gitu ya di internet, banyak tabel Darwin-Watson. Cara bacanya seperti ini. Jumlah sampelnya ada berapa? Kita runtutkan di sini. Pada tabel Darwin-Watson ini dia membuat minimal sampelnya adalah 6. Dengan K itu variabel independennya 1. Nah, ini harus dibandingkan dengan tabel yang dibikin oleh Profesor Ghazali ya, salah satunya untuk kita bisa menarik kesimpulan. Nanti teman-teman juga bisa cari sih di internet. Begitu apa namanya kesimpulan dari tabel DW itu seperti apa. Sebentar, saya kalau nggak salah nyimpen juga sih. Nggak ada ya. Coba kita cari ya. Apa namanya kesimpulan dari uji autokorelasi. Profesor Ghazali. Jadi sumber belajar itu dari mana aja bisa ya teman-teman. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik. Coba sebentar. Oh, tidak ada di sini ya. Kalau saya mengacunya di buku sebenarnya. Tapi nggak akan kelihatan karena ini kan di Zoom ya. Mohon maaf, ini harusnya saya tadi sudah menyiapkan apa namanya untuk menarik kesimpulannya. Jadi di sini kita membandingkan nilai DL dan DU. DL itu adalah yang sudah, ini saya ketik aja deh. Salah satu contohnya aja. 119.
Jadi saya menggunakan buku ini ya, kalau teman-teman bisa kelihatan. Ini bukunya Pak Ghazali, ini saya bukan jualan buku, bisa dicari sendiri kalau misalkan yang pengen beli. Saya menggunakan buku ini untuk FUS, SPSS juga sama ya. Bukunya Pak Ghazali juga. Di sini sudah tertera sebenarnya ya. Ada korelasi, autokorelasi positif itu jika seperti apa. Nah, kita ambil salah satu contohnya aja. Kita ambil salah satu contohnya. Uji autokorelasi. Nah, di sini di buku ini tertera tidak ada autokorelasi positif ya jika 0 kurang dari D kurang dari DL. Nah, ini saya hanya mencontohkan cara pengambilan keputusannya aja ya. Nah, untuk uji autokorelasi misal ini. Ini maka syaratnya ini ya. Maka tidak ada autokorelasi positif. Jadi ini sudah rumus, sudah pasti. Kita lihat nilai DW-nya di sini adalah 1,024. Nah, di sini ada berapa? 3 variabel. Kita lihat, ada 3 variabel, berarti kita yang di sini. Di kolom ini, jumlah sampelnya berapa? Jumlah sampelnya adalah 95. Kita cari 95. Di sini ya, 95, kolom ke K3. Agak susah ya, kalau ini di sini ya urutannya. Sebelah kiri DL dan sebelah kanannya DU. 95 DL-nya adalah 1,015 dan DU-nya adalah 17316. Kita tulis dulu aja. DL itu batas bawah, DU itu batas atas. DL-nya adalah 1,6015. 6015 dan DU-nya adalah berapa tadi ya? 173,16. 1,7316. 1,7316. Nah, nilai D ya, kita dapatkan nilai Darwin-Watson kita itu adalah 1,024. Nah, apakah kaidah yang pertama memenuhi? Kita coba cek. Bukan kaidah ya, apa ya namanya? Apakah ketentuan yang pertama memenuhi atau enggak? Kita cek di sini. DU kita kan 1,024. Berarti kan pasti 0 lebih kecil dari 1,024 dan 1,024 lebih kecil dari 1, nah langsung ketemu kebetulan ya. 1,6015. Berarti kesimpulannya berarti tidak ada autokorelasi positif. Oke. Seperti ini. Ini yang pertama. Sampai sini bisa dipahami? Jadi DL itu adalah batas atas, DL adalah batas bawah, dan DU adalah batas atas. Kemudian kita bandingkan dengan nilai Darwin kita. Nilai Darwin kita lihat di sini. Dari sini, dari hasil uji analisis regresi. Oke. Nah, kemudian lihat ada berapa variabel independen dari penelitian kita. Tadi ada 3 variabel independen, berarti masuk ke K3 ini. Kolom K3. Jumlah sampelnya ada berapa? Jumlah sampelnya ada 95. Berarti di sini kita tarik ya. Seperti itu. Kalau jumlah sampelnya 100, K-nya ada 3, berarti di sini 1,613. Misal jumlah sampelnya 100, variabel independennya ada 4, geser ke sini. Oke ya, jadi ini tabelnya juga silakan untuk di-download. Ini penting juga sebagai acuan atau untuk kita menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan untuk hasil uji autokorelasi. Oke. Kita cek juga, misal nih, ini untuk aturan yang pertama di sini ya.
Kemudian yang kedua itu ketika DL sorry, harus pakai simbol ya. Kurang dari atau sama dengan D, kemudian kurang dari atau sama dengan DU. Maka tidak ada autokorelasi positif juga. Nah, kalau tidak ada autokorelasi, ya ini kesimpulannya hanya ada autokorelasi atau tidak ada autokorelasi gitu aja ya. Untuk menilainya. Nah, kita bandingkan DL-nya di sini kita copy lagi aja. DL-nya 1,60, DU-nya sekian. Nah, kita bandingkan. DL berarti lebih kecil, lebih besar ya. Berarti ini tidak memenuhi. Berarti kita menggunakan yang pertama. Karena DL itu kan harus lebih kecil atau sama dengan D. Karena di sini DL-nya lebih besar, berarti ini tidak memenuhi di aturan kedua. Begitu ya. Karena di sini kan DL-nya 1,60, 1,6 ya. Let's say 1,6. Dan aturannya adalah ini. DL kurang dari atau sama dengan D, D kurang dari atau sama dengan DU. Berarti tidak memenuhi di sini, oke? Jadi memenuhi di aturan pertama. Di sini berarti tidak ada autokorelasi positif. Berarti datanya bagus ya. Hanya memang ada masalah di heteros. Itu sampai uji asumsi klasik sampai di uji autokorelasi. Jadi kita sudah melakukan uji statistik deskriptif, uji analisis regresi, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikol, uji heteros, uji normality, dan uji autokorelasi. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Waktu masih ada 15 menit. Atau ada yang ingin diulang, memang agak sedikit panjang ya sebenarnya. Karena memang pengujiannya itu per masing-masing. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, silahkan teman-teman. Misalkan ini bisa nggak ya Bu, kalau misalkan datanya cross-section atau data primer gitu ya, atau misalkan data kemarin Bu pas waktu latihan SPSS, bisa nggak ini digunakan? Oke, itu jawabannya bisa ya, karena dia apa namanya Fuse ini dia bisa mengolah data cross section. Cuman mungkin tahapan memasukkan datanya atau mengimpor datanya yang berbeda di awal gitu. Kalau misalkan kita impor datanya dengan menggunakan fitur yang ada di awal dengan menggunakan fitur yang ini, saya gambarkan dulu. Ini ya. Di gambar yang ini, teman-teman, aduh sebentar. Di gambar yang ini, create a new work file itu kita harus menentukan sebenarnya data itu cross section atau data itu time series gitu ya. Dengan perlakuannya pasti yang juga akan berbeda ya. Tapi bisa untuk mengolah data cross section. Ya, Atau gitu mungkin teman-teman. kita review ya setelah sekian berapa 5 kali pertemuan kita ya, apa saja yang kita pelajari. Atau mungkin teman-teman juga ada yang ingin ditanyakan ya terkait pertemuan sebelumnya juga tidak masalah kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Ya, jadi saya ingin meng-highlight beberapa hal penting dalam pengolahan data. Yang pertama kita harus tahu dulu data kita itu data sekunder atau data primer berdasarkan sumbernya, jenis data berdasarkan sumbernya. Kalau data primer ya, itu berarti biasanya pasti cross section, yaitu 1 kali waktu diambil, oke?
Kalau data kita sekunder ya, bisa jadi data kita adalah time series. Oke. Jadi data data cross section itu apa, teman-teman? Ada yang ingin menyampaikan? Data satu kali waktu, Bu. Ya, betul. Data cross section itu data satu kali waktu. Jadi hanya waktu itu saja yang diambil, tidak ada data pembanding lainnya di waktu-waktu yang lain. Kalau data time series itu data runtut waktu yang akan dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya atau setelahnya. Oke. Bu Prima, Ya, saya izin bertanya, Bu. ya boleh. Untuk data time series itu kan data runtut waktu. Nah, untuk pengambilan tahunnya itu kita bebas, Bu. Misal kita ambil 5 tahun. Nah, 5 tahun itu dari tahun berapa sampai berapanya itu bebas. Oh ya, saya belum menambahkan ya. Oke, terima kasih pertanyaan yang baik sekali, Mbak. Nah, data time series waktunya kapan sampai kapan? Satu, waktunya kapan sampai kapan itu bebas. Yang kedua, jaraknya jangan beda ya. Misal, kita, jadi data time series itu adalah data yang bisa tahunan, sorry, dari yang skala terkecil, bisa bulanan, triwulanan, caturwulanan, tahunan, 3 tahunan, 4 tahunan, 5 tahunan. Jadi harus runtut ya jaraknya. Misal kita mengambil data dari tahun 2000 sampai 2005. Itu kita yang menentukan. Mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2005 atau mengambil data 2006 sampai 2010 itu kita yang tentukan. Tentunya kita sesuaikan dengan topik penelitian kita. Oke. Kalau misalkan memang kita menganalisis tentang kebaruan ya, suatu hal yang baru ya, kita akan menggunakan data pada rentang waktu terdekat gitu. Oke. Nah, tapi kalau kita misal meneliti tentang riwayat ya, kita membutuhkan data tahunan yang agak panjang, kita bisa mengambil dari data yang terdekat hingga data yang terlama, misal seperti itu. Nah, rentangnya harus sama. Rentangnya harus misalkan data tahunan. Nggak boleh kalau saya ngambil tahun 2000, kemudian 2001, 2002 nggak saya ambil. Saya neliti di 2003, kemudian di 2004, kemudian di 2005. Itu nggak boleh ya. Jadi memang datanya harus runtut waktu. Ya kalau mau neliti 2000 sampai tahun 2005, ya harus diambil 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 harus diambil semua. Nggak bisa kalau 2001 saya nggak ambil langsung lanjut ke 2002 itu kalau dalam pengolahan datanya pasti akan terbaca saja ya. Tapi dalam interpretasinya ya, dalam pengambilan kesimpulannya itu menjadi rancu atau ya sebaiknya tidak seperti itu. Memang ada juga sih kendala ketika anak keuangan ya, laporan keuangan tahun 2018 gitu. Misal meneliti dari 2015 sampai 2022. Kan 2023 belum selesai ya, jadi belum ada datanya. Nah, ternyata data tahun 2021 karena COVID gitu ya, itu susah untuk didapatkan dan lain-lain. Itu memang men-challenge kita ya, menantang kita untuk gimana caranya mencari ataukah mungkin kita mencari sumber data yang mengkolek seluruh data seperti itu ataukah kita harus email ke perusahaan. Tapi kalau email ke perusahaan nggak mungkin ya, sepertinya itu pasti nggak akan dibales gitu. Meskipun ya boleh aja dilakukan, itu kan effort ya. Jadi runtutnya harus jelas ya, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005 misal, itu harus terambil semua, nggak boleh ada yang terskip begitu. Oke. Terima kasih, Bu Prima. Saya boleh tanya lagi, Bu. Iya, boleh Mbak. Semisal saya tuh masih belum paham, Bu, dari data mentah untuk dimasukkan ke Excel-nya. Semisalnya begini, datanya itu variabelnya X-nya ada 3, Y-nya 1 kan, Bu. Terus periodenya itu range-nya 5 tahun. Nah, tapi data itu tuh terdiri dari beberapa jenis. Misalkan dari kota atau kabupatennya itu ada 5. Terus X-nya 3, Y-nya 1, periodenya 5. Lah itu cara buat Excel-nya bagaimana ya, Bu? Terima Itu kasih, Bu. ya terima kasih. Itu harus ini ya. Kalau tips dari saya,
bikin bagan dulu gitu, bikin hierarkinya, istilahnya begitu. Nah, eh, misal kita bikin hierarkinya, sorry, ini slide-nya harusnya slide putih aja. Sorry. Kita bikin hierarkinya ya. Nah, kok ini? Jadi di breakdown istilahnya, kita uraikan. Dari 3 variabel yang kita tentukan, total ya, langsung ada 4 variabel sama dependennya. Dari 4 variabel, per variabel ada data tahunnya, ya kan? Nah, itu ya kita tuliskan. Misal, deret sebelah sini tahunnya, kemudian deret ke sebelah sini adalah variabelnya. Nah, terus seperti contohnya mana ya? Saya kayaknya ada ya. Contoh penyajiannya itu memang harus harus apa ya istilahnya, harus sebisa mungkin menyajikan ke Excel-nya itu baik gitu ya, terbaca. Nah, seperti ini misal hilang. Ini saya kan ada data emiten. Taruhlah ini kabupaten kalian ya. Nah, yang mbaknya tadi maksud ini kabupaten emiten. Kemudian ini tahunnya. Ya, tahunnya dijabarin tahun berapa, tahun berapa, tahun berapa. Ini variabelnya di samping begini ya. Jadi tahunnya ini kalau saran dari saya ditulisnya adalah vertikal, jangan horizontal. Kalau horizontal ya bisa aja sih 2016 sampingnya sini 2017, 2018. Harga saham, EPS dan PBV-nya ada di samping. Itu menentukan pembacaan data di alat ya. Seperti itu. Itu menentukan. Jadi jangan sampai salah pemosisian data. Ya, kalau untuk uji analisis apapun, mau EFUS, mau SPSS, gunakan istilahnya apa ya? Konsep vertikal ke bawah, jangan horizontal ya. Karena kalau horizontal, alatnya pasti akan bingung membacanya gitu. Ya, jadi beda antara penyajian data untuk pelaporan dan penyajian data untuk diolah kembali. Ini namanya seperti ini adalah data mentah. Ya, raw material, raw data tuh seperti ini, data mentah. Belum ada maknanya apa-apa, harus diolah. Nah, cara pengolahannya salah satunya ditentukan dari penyajian datanya yang benar dulu, baru kemudian bisa diolah. Gitu, Mbak. Kayaknya sebenarnya kurang begitu menjawab ya. Tania kayak gitu maksudnya. Sudah, iya Bu, benar Bu, seperti itu. Sudah Jadi cukup kamu kok Ya, Bu. mau Terima kabupaten, kasih ya Bu. ya, Iya, kabupaten terus tahun ya Mbak ya tadi. Kabupaten tahun, nggih Bu. X-nya Terus ada. ada 3, Y-nya 1. Heeh. Jadi Oh iya ya sama bener. seperti itu Heeh, kok kayak Bu. gini. Iya, oh ya, terima ini kasih saya ya Bu. ya sama-sama. Ini saya kasih contoh ya kalau misalkan penulisan yang tidak disarankan. Kalau yang disarankan yang seperti ini, yang tidak disarankan seperti ini. Misal ya, ini ada emiten. Di sini tahun. Sorry. Ya, benar di sini ada tahunnya. Nah, ini kalian ngetik tahunnya tuh di sini. Misal 2016, 2017, 2018. Nah, ini misal ada row, ya kan? Nah, kemudian di 2016 ini masih di breakdown lagi. Harga saham, sorry, ini saya hapus dulu ya. Kemudian EPS, PBV. Terus di sini baru 2017. 2017 juga sama seperti ini. 2018, nah contohnya 2 tahun aja. Nah, penulisan yang seperti ini yang istilahnya nggak dikehendaki ya. Jadi Malah nggak bisa diolah ya Bu ya, kalau bentuknya nggak bisa kayak di diolah, samping ini. benar. Nah, Betul. kita tulis di sini 1695, kita ya istilahnya seperti inilah ya penyajiannya. Ini hanya permisalan aja ya. Kalau yang seperti ini nggak bisa diolah, meskipun dibacanya juga gampang ya. Tapi ini nggak bisa diolah. Ini nggak bisa diklik nih. Nah, kan sebenarnya seperti ini juga terbaca ya, tapi ini tidak disarankan. Oke, yang ini yang nggak disarankan. Silahkan, mungkin ada lagi, masih ada sisa 4 menit.
Itu tadi ya. Jadi nanti kan sebentar lagi kan UTS, ya apa namanya, dipelajari juga seperti interpretasi itu penting. Jadi terkadang kita bisa ngolah tapi susah menginterpretasi. Interpretasi itu kuncinya adalah pada di mana atau pada poin apa kita harus menjustifikasi atau pada poin apa kita harus menilai apakah ini memenuhi kaidah, misal kaidah normalitas, ataukah enggak, ataukah ini hipotesisnya diterima atau ditolak, seperti itu. Itu penting memahami interpretasi datanya. Oke ya. Nanti ketemu lagi berarti setelah UTS ya, Bu ya. Iya, betul. Setelah UTS. Nah, nanti tugasnya teman-teman silakan ditulis seperti ini ya, seperti yang saya lakukan, tapi ditambahi dengan interpretasi. Nanti agar mudah untuk membaca interpretasinya, nanti PPT-nya saya share juga. Jadi interpretasinya silahkan dilihat di PPT, sekalian PPT-nya bisa digunakan untuk mungkin nambahin bahan belajar untuk UTS ya. Begitu, dan memberikan pemahaman ke depan. Hasil olah data juga jangan lupa untuk disimpan ya. Mungkin suatu saat nanti kalian butuh dan harus dibuka lagi, tinggal file open existing aja gitu ya. Oke Bu, kayaknya Ya, pertemuan hari ini dari saya cukup sekian. Saya ya, kembalikan lagi ke Bu Noni ya. ya. Sedikit ada yang pengen saya tambahin teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman pakai cross section itu kan kemarin ada indikatornya ya. Indikatornya ada X1, X2, sorry, misalnya indikator minat beli gitu. Minat beli ada minat beli 1, minat beli 2, minat beli 3, minat beli 4 gitu. Misalnya ada 4 indikator. Terus gimana cara ngolahnya kalau menggunakan Fuse? Nah, kalau menggunakan Fuse, berarti teman-teman harus melakukan rata-rata dulu. Jadi prosesnya sama kayak pas waktu SPSS gitu ya. Jadi kalau di Fuse pun juga sama, harus dirata-rata dulu. Karena kalau nggak dirata-rata, kita nggak akan bisa dapetin apa tadi namanya angka yang per variabel. Kalau tadi kan karena sekunder udah pasti langsung per variabel, karena nggak nguji kuesioner kan, nggak ada indikatornya. Tapi kalau ada indikatornya gimana? Ya berarti harus dirata-rata. Caranya kurang lebih kayak gitu, tapi prosedurnya sama gitu ya Bu Prima ya. Ya, betul. Eh, Penting juga ya, tadi penyajian di Excel-nya memang harus dirata-rata terlebih dahulu. Konsepnya sebenarnya sama dengan antara SPSS dan EFUS, memang hanya pengolahan teknis di dalamnya yang berbeda. Begitu. SPSS pun juga bisa sebenarnya kalau untuk mengolah data time series, tapi ya itu tadi ya, di persiapan data di Excel-nya yang memang harus diperbaiki gitu. Terima kasih tadi ada yang nanya tentang penyajian data. Jadi mungkin menggambarkan juga ya bagaimana kita menyiapkan data mentah untuk kemudian siap diolah baik di FUS maupun di SPSS. Terima kasih. Ya, minta tolong teman-teman kita open kamera dulu, kita coba lakukan foto sesi bersama.